Hai, semangat pagi. Kembali lagi tentunya bersama saya Norma, host dari podcast Suara di Hati. Kalau kali ini saya kedatangan tentu saja Bu Julia. Apa kabar Bu Julia? Baik, apa kabar rekan-rekan pendengar setia podcast Suara di Hati? Ini kayaknya kali ketiga ya dengan Bu Julia ya. Iya, kali ketiga ya, udah ya. Oke. Bu Julia boleh disapa dulu Bu, pendengar podcast Suara di Hati hari ini. Apa kabar rekan-rekan semua pendengar podcast Suara di Hati? Semoga sehat selalu ya. Oke, terima kasih Bu Julia. Jadi rekan-rekan pendengar podcast Suara di Hati, kalau kita sudah kedatangan Bu Julia, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait temanya adalah Women in Mining. Kita akan mengulik bagaimana sih sosok seorang Bu Julia itu bisa berada, perempuan bisa berkarir dan bisa berada di top management tentunya ya. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak-banyak dan tentunya mengulik rahasia dari Bu Julia ini untuk penyemangat perempuan-perempuan yang karyawan PKN yang ada di luar sana ya Bu ya. Bu Jul, sebagai seorang wanita, kemudian gimana sih Bu rasanya, perasaannya itu berkarir di industri yang lumayan mayoritasnya pria nih Bu? Iya. Oke, ini memang pertambangan gitu ya. Kita pertambangan, kalau rekan-rekan pasti semuanya tahu ya. Kita kalau ke PIT, gak usah sampai ke PIT deh, ke CPP aja kayaknya perasaan debu semua ya. Semuanya debu ya, ini padahal debu tuh musuh utama kita ya. Cewek-cewek biasanya ya. gitu kan Bu. Nah, gimana kita bisa, gimana saya khususnya ya bisa berada di pertambangan itu juga saya rasa tanpa disadari ya, memang waktu saya awal karir agak balik sedikit ya, nggak apa-apa ya. Jadi kayak promosi diri ntar. Ini apa namanya, CV singkat ya. CV jadi. Nah jadi saya awal karir memang saya jauh dari batubara. Saya itu adalah seorang auditor. Saya kerja di kantor akuntan. Saya memang lulusan ekonomi akuntansi, kemudian saya masuk jadi seorang konsultan. Nah, jadi waktu saya awal kerja itu, saya itu apa istilahnya teman-teman ya, benar-benar ini deh, wanita karir corporate gitu ya, corporate gitu ya. Saya harus pakai blazer, saya pakai rok, kemudian saya pakai sepatu pantofel. Waktu itu juga masih semangat muda deh, high heel saya. Meskipun kerjaannya tuh ngelihat laporan keuangan, kemudian kita ngangkat tuh kalau di finance accounting tuh banyak dokumen. Jadi tuh ngangkat binder. Kita kan mulai dari pasti tahap paling awal. Kita pasti mulai dari bawah. Nah, kemudian setelah saya pengalaman, saya sampai kurang lebih 8 tahun, kemudian saya direkrut salah satu perusahaan tambang sebelum PKN. Nah, dari situ sampai sekarang total saya sudah hampir 15 tahun saya jadinya berkecimpung di dunia tambang batu bara tanpa sengaja juga ya. Dan gimana ya, kalau dibilang kadang-kadang saya juga sebagai seorang wanita, sebagai orang yang tadinya sepertinya dituntut rapi, konsultan gitu loh ya, nggak beda-beda jauh dengan pegawai bank deh Mbak ya, kayak pokoknya harus rapi gitu istilahnya. Jadi ke dunia tambang nih, perasaannya sih ya happy aja ya. Jadinya kadang-kadang kalau kita lihat mungkin kita lihat teman-teman di site tuh udah pakai seragam ya. Kalau kita di HO nggak pakai seragam, tapi mungkin saya udah mulai meninggalkan yang namanya blazer dan rok nih, udah lebih cenderung ke kepraktisan nih gitu. Tapi kadang-kadang kita merasa
ini dunia kesannya dunia keras, dunia yang quote unquote berdebu gitu ya. Kan kayaknya kalau dengar tambang tuh kayaknya cowok semua nih, cowok tuh kayak cewek tuh kayaknya nggak mungkin banget gitu Bu, apalagi sampai di level Bu Julia nih kayaknya sesuatu yang wah gitu. Nah, itu sebenarnya ya kalau saya bandingin ya dengan tempat saya sempat bekerja sebelumnya, yang agak saya lumayan kaget ternyata memang kenapa di PKN itu sangat sedikit wanita. Itu yang membuat saya kenapa ya pada saat saya datang, sampai tidak ada seorang manajer pun yang wanita. Mungkin kita punya subten ya, dan itu juga jumlahnya terbatas. Bahkan setelah dilihat lagi, khususnya kalau kita lihat mes cewek, mes wanita ya, kita kebiasaan mes cewek nih, mes cewek, mes cowok gitu ya. Di antara ada berapa mes tuh? 5 mes, 6 mes di site ada 6 rumah. Cuma 1 rumah yang merupakan wanita. Tempatnya wanita. Itu pun nggak penuh kamarnya ya Bu. Itu pun juga nggak penuh. Ada kalau mes supervisor kan ada yang sampai harus berdua ya sekamar gitu ya, mungkin ya saking penuhnya gitu ya. Nah, jadi saya agak-agak merasa gimana ya, kenapa ya pada saya merasa kok sangat sedikit pada saat saya masuk. Benar saya merasa kita punya meeting koordinasi dengan BOD tiap Selasa pagi ya, dan saya lihat awal-awal benar ya pesertanya semuanya hanya saya sendiri yang wanita. Kenapa ya saya pikir ya, padahal saya pada saat kita udah masukin dalamin, tidak ada sesuatu yang membuat wanita itu tidak bisa berkarir di PKN. Jadi kemudian dari sisi awal-awalnya tuh saya masih ingat tuh dulu waktu mes kita masih di Desa Apung, itu penghuni mes wanita hanya 3 orang gitu, ya hanya 4-5 gitu ya. Terus kemudian sekarang puji Tuhan udah mulai berkembang gitu ya. Nah, udah mulai berkembang dan saya merasa memang benar tidak ada sesuatu, tidak ada preferensi juga bagi manajemen untuk merekrut wanita atau pria. Mungkin di berbagai hal tertentu ada yang memang preferensinya pria karena mungkin diharapkan dia lebih masuk ke desa-desa dan sebagainya, ataupun tenaganya lebih ataupun yang teman-teman yang harus kerja shift malam terus gitu ya. Tapi kalau saya lihat tidak ada sesuatu yang membuat kita para wanita tidak bisa berkarir. Luar biasa. Sebenarnya berarti bahwa tambang itu adalah laki banget gitu katanya. Itu hanya mungkin pandangan orang saya. Ternyata begitu setelah mengulik pun ternyata ramah juga nih untuk wanita pun bisa mengeksplor kemampuannya gitu ya. Betul. Dan saya juga salut ke rekan-rekan beberapa. Saya seorang lulusan ekonomi akuntansi di mana itu notabene merupakan jurusannya wanita gitu ya. Boleh dibilang merupakan lebih teliti biasanya lebih merupakan sesuatu yang pekerjaannya di belakang meja ya. Dan tapi saya mulai mengenal beberapa rekan-rekan yang lulusan teknik ya, dan kita di PKN juga ada ya beberapa rekan-rekan yang bahkan lulusan teknik tambang dan mereka juga bisa. Jadi sebenarnya kembali ke peranan wanita itu, kita sebagai seorang wanita kita itu harus bangga kita bisa masuk kemana saja ya. Jangan membatasi kompetensi karena asumsi orang-orang ya. Betul, Bu, ya, betul. Luar biasa. Bu Jo, kalau tadi Bu Julia bilang kurang lebih jadi berkarir di pertambangan itu hampir 8 tahun ya Bu ya. Oh, 15 tahun bahkan luar saya. Biasa. 15 tahun. Bu Jul, kalau itu kan bukan waktu yang sebentar ya Bu ya, tentunya berbagai dinamika tentunya Bu Julia udah ngalamin
mulai dari fresh graduate sampai hari ini. Bu, kalau dari dukungan keluarga sendiri itu seperti apa, Bu? Apalagi kan kalau misalnya kita ngomongin perempuan dan tambang itu kan masih kayak dianggap orang tuh gimana, emang bisa, kadang-kadang masih seperti itu ya, Bu, karena kan ya lagi-lagi tambang itu adalah identiknya adalah laki-laki nih biasanya kaum mayoritasnya, dan memang sampai hari ini pun mayoritas gitu, Bu. Kalau dari Bu Julia sendiri dukungan keluarga itu seperti apa sih, Bu? Kalau dukungan keluarga itu sangat besar ya, kita akui untuk semua apapun pekerjaan yang kita lakukan, apapun pilihan karir kita, ini keluarga harus sangat mendukung kita, karena kembali lagi saya katakan, bagi saya karir itu bukan yang pertama, yang keluarga harus selalu kita pentingkan sebagai yang pertama. Ya, kita hidup pastinya kita keluarga, kemudian untuk mendukung keluarga itu kita perlu adanya karir. Nah, jadi kalau keluarga sih cuman istilahnya ya mereka mau berkarir di bidang apa terserah. Jadi apapun kita didukung. Berarti full support juga dari full support pastinya. Termasuk saya sudah berkeluarga dan suami saya justru bekerjanya di sektor food and beverage. Malah terbalik ya, gitu ya. Malah terbalik betul. Ya. Makanya kesannya saya yang berkotor-kotor, dia yang bersih gitu ya, higienis gitu ya. Tapi ya memang seperti itu kejadiannya, dan ya kita tetap saling mendukung. Ya. Artinya mungkin perannya nggak akan bisa maksimal ya, Bu, kalau tidak ada saling dukung ya. Pasti sekali. Jadi kita harus saling dukung. Nah, untuk rekan-rekan semuanya, jadi bukan cuman para wanita yang ada di PKN ya, untuk para bapak-bapaknya juga, bukan cuma ibu-ibunya. Jadi kalau dengan pasangan, wah ini bukan konsultasi pasangan nih jadinya ya. Saling mendukung deh dengan pasangannya masing-masing, karena itu kuncinya untuk apalagi kalau suami istri sama-sama berkarir di dunia pekerjaan dia. Luar biasa sekali ya, Bu Jul. Kalau kita ngobrolin tentang wanita karir nih ya, Bu, apa sih, Bu, selama ini hampir 15 tahun ini tantangan terberat Bu Julia sebagai wanita karir, Bu? Tantangan terberat tuh pastinya satu, membagi waktu ya. Dimanapun semuanya waktu itu sangat-sangat penting ya, dan kita semua tahu kadang-kadang namanya pekerjaan, kalau di kantor HO jam 8 sampai jam 5 jam kerjanya ya. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa terpatok di jam itu. Kadang-kadang ada yang kita memang merasa, saya sudah harusnya pulang tapi saya masih belum selesai nih. Saya masih harus ada yang saya kerjakan. Jadi kemudian ditambah kalau namanya Jakarta macet. Semuanya udahlah jadi pulangnya lebih malam dan sebagainya. Jadi kadang-kadang waktu itu sangat penting. Terus kadang-kadang memang mungkin ada beberapa kegiatan di hari libur yang mau tidak mau terpaksa kita lakukan. Mengorbankan jam keluarga nih kayaknya. Betul, jadi jam keluarga itu memang penting sekali, dan itu beberapa kali saya mengalami hal itu, dan mau tidak mau dengan pembelajaran juga lah kita harus, bukan berarti selalu prioritaskan keluarga, tapi kita harus melihat kepentingannya dari masing-masing. Apakah kalau pada saat kerjaan itu memang penting sekali, tidak bisa diundur dan sebagainya, ya kita harus selesaikan itu dulu, baru dengan dengan keluarga gitu. Nah, bagaimana sih Bu Julia menghadapi si tantangan itu? Kalau ngelihat tadi adalah maksud tantangan terbesarnya kan adalah waktu dan skala prioritasnya ya, Bu ya. Dimana kalau wanita karir kan, Bu, dituntut harus profesional nih di tempat kerjanya, apalagi kalau misalnya berada di manajemen seperti Bu Julia kan pertanggungjawabannya lebih banyak kan ya, Bu, lebih banyak, tidak hanya lingkup kecil atau tidak hanya ke diri sendiri dan pekerjaan sendiri, tapi ada tim yang Bu Julia harus manage, belum bertanggung jawabnya ke direksi dan tentunya teman-teman yang lain. Bagaimana sih Bu Julia menghadapi tantangan ini, baik dari masalah waktu, bagaimana menentukan skala prioritasnya, itu seperti apa sih, Bu? Nah, jadi satu tadi yang saya sebutin, dukungan
pasangan kita itu sangat penting. Jadi kalau kita memiliki pasangan yang mengerti pekerjaan kita, itu sangat penting sekali. Jadi pada saat kita memang harus fokus di sana, saya pernah kejadiannya kita sedang lagi ada acara pesta keluarga pada saat itu, tapi ternyata ada satu pekerjaan yang urgent yang saya harus lakukan gitu. Nah, jadi waktu itu suami saya bilang, ya udah kamu urusin aja dulu pekerjaan kamu, karena dia juga tahu ini tidak bisa ditinggalin gitu. Jadi ini adalah salah satu dukungan dari pasangan yang menurut saya, kalau pada saat itu pasangan saya tidak mendukung saya malah jadi berantem dan malah membuat semakin pekerjaan itu nggak bisa selesai. Berantakan kemana-mana jadinya ya Bu ya. Satu pekerjaan yang harus dilakukan nggak bisa selesai, kemudian di rumah tangga malah jadi ada masalah gitu. Jadi satu pasti dukungan dari pasangan, terus kemudian kedua cara kita benar-benar manage waktu kita ya, mengatur waktu kita. Jadi kadang-kadang contohnya saya tidak saya hanya memberikan contoh, tapi bukan berarti semuanya harus mengikuti ya. Jadi seringkali pada saat jam istirahat ya saya makan, mungkin kita 5 menit 10 menit kita udah selesai makan. Habis itu ada yang harus saya selesaikan buru-buru, saya langsung kerja gitu. Tapi nggak setiap saat, pada saat ada yang cukup santai gitu ya mungkin saya juga keliling-keliling di sini deket mall gitu ya. Tapi kalau ada yang benar-benar pada saat urgent sekali, penting sekali ya, kita nggak hitung-hitungan, itu jam istirahat kah, itu bagaimanakah dan sebagainya. Dan kemudian juga satu tadi, memang kita udah punya tanggung jawab masing-masing ya dengan rekan-rekan kerja yang lain, tapi kita tidak bisa apatis nih istilahnya. Jadi kalau kita kembali ke budaya PKN, di mana budaya di hati, saya sangat setuju dan itu benar-benar sangat membantu. Itu kita menerapkan itu, kita bisa sangat terbantu. Artinya dengan adanya budaya ini, pekerjaannya jadi terkontrol dan kehidupan kepribadi keluarganya juga bisa terkontrol. Betul. Ya Bu. Kalau bisa melihat tadi Bu Juli, artinya harus lebih banyak komunikasi dan toleransi ya Bu. Betul. Luar biasa. Oke, Bu Jul, kalau misalnya kita ngomongin dunia tambang nih Bu, kan mayoritasnya laki-laki gitu. Bu Jul selama berkarir pernah nggak sih Bu dapat diskriminasi bahwa perempuan kayaknya nanti dulu nih gitu ya, biar diselesaikan para laki-laki dulu nih gitu. Pernah nggak sih Bu kayak gitu menghadapi seperti itu? Tidak secara langsung ya, atau mungkin kadang-kadang gini sebenarnya ya. Saya juga bukan seorang istilahnya feminis sejati begitu ya. Jadi di pada porsinya masing-masing. Jadi kadang-kadang mungkin kalau seorang feminis sejati akan tersinggung pada saat seorang pria mengatakan, dah kamu nggak usah ikutan ke tambang, kamu tinggal aja di kantor, ini kamu yang urus bagian ini aja, saya yang urus bagian ini. Kalau bagi saya ya pada saat pembagian, dia mengurus bagian itu karena memang kapabilitas dia lebih tinggi di situ dibandingkan saya di belakang meja, dan memang kapabilitas saya lebih tinggi di situ, dan kita tidak perlu tersinggung. Dan mungkin sebagian orang menganggap itu diskriminasi, tapi kalau kita, bagi saya menyingkapinya adalah itu bukan diskriminasi, itu menempatkan orang pada potensinya masing-masing. Nah, jadi kalau dibilang apakah diskriminasi, ya mungkin ada, tapi kita menyingkapinya ya, apakah kita menganggap itu benar-benar diskriminasi atau kita lebih positif?
kalau itu memaksimalkan potensi kita. Gitu. Atau lebih saling menghormati terhadap potensi betul. ya Bu, potensi yang dimiliki masing-masing gitu ya. Bisa jadi kalau saat itu mungkin kita sama-sama ikut ke tambang malah potensi kecelakaan mungkin atau hilang konsentrasi dan lain sebagainya mungkin seperti itu ya Bu. Jadi pada saat suatu tugas kadang-kadang kita kalau mencapai hal-hal tertentu ya kita harus bagi tugas intinya kan. Kamu ke sana, kamu yang urus ini, kamu yang urus ini, nanti baru kita ketemu lagi di tengah untuk ini gitu. Jadi saling berbagi tugas ya Bu ya. Bukan berarti semuanya harus ikut gitu ya. Jadi satu kerjaan dikeroyok rame-rame ternyata kurang efektif juga gitu ya Bu Jul ya. Oke, Bu Jul kalau misalnya di saat ini Bu, apakah lingkungan kerjanya dan budaya kerjanya mensupport keberadaan para perempuan untuk ada di industri ini Bu? Ya, kalau jadi gini, kalau saya bilang ini kita kembali lagi bukan hanya industri karena bagaimanapun PKN mengikuti undang-undang dari pemerintah. Yang saya perhatikan adalah masalahnya wanita dalam karir ya di dalam karir pekerjaan itu adalah kecenderungan wanita itu sendiri kadang-kadang kita menjadi sandungan bagi kita sendiri. Kita membatasi diri kita. Betul, ya Bu, kadang-kadang kita membatasi diri. Jadi ini mungkin masih stigma yang berlaku di kita di budaya timur orang Indonesia, di mana pada saat ya kita kembali lagi lah pada saat masih sendiri gitu istilahnya jomblo gitu kan, kadang-kadang stigma negatifnya tuh muncul ya, waduh kok masih jomblo terus gitu kan, padahal ya pada saat dia seorang wanita, dia sendiri, dia merasa dia lebih kuat, dia merasa dia lebih bebas, lebih merasa bisa berkarya, ya itu ya nggak masalah begitu ya. Dan kemudian misalnya dia memasuki pernikahan, nah pada saat dia memasuki pernikahan, kemudian dia terutama kalau udah punya anak, nah peraturan pemerintah itu jelas pada saat kalau sampai kehamilan, pada saat mau punya anak, cutinya itu ada. Kemudian setiap karyawan punya cuti 12 hari setahun. Kemudian ini tuh karyawan HO ya. Rosternya beda rosternya. Nah, tapi kemudian kan punya roster. Jadi teman-teman yang decide apakah yang merit on site atau single on site ataupun teman-teman non-staff itu kan punya roster masing-masing. Kemudian tiap 5 tahunan kita juga ada cuti besar. Nah, sering kali yang saya ketemu teman-teman terlalu terpaku ya. Memang ada karir lain di luar pekerjaan, yaitu sebagai seorang ibu kalau sudah memiliki anak. Nah, pada saat sudah memiliki anak, tinggal bagaimana menyingkapinya. Apakah pada saat kita udah memilih karir sebagai seorang ibu tersebut, pada saat anak sakit, nah apakah kita meninggalkan kantor begitu saja, atau apakah kita tetap komitmen ke kantor? Itu saya bilang tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Dan apakah PKN membatasi hal itu? Tidak, PKN mengizinkan adanya cuti dan sebagainya. Tapi memang itu terbatas di peraturan pemerintah juga. Artinya ada prosedur-prosedur yang harus dilewati. Betul. Gitu ya. Pada saat seorang ibu atau seorang bapak memutuskan, bahkan seorang bapak ya bagi saya memutuskan untuk bekerja di satu perusahaan, tentunya dia udah terikat dengan perusahaan itu. Dia harus hadir, dia harus ada, bisa bekerja dan sebagainya. Jadi kalau ada kejadian-kejadian luar biasa seperti anak sakit, pasangan sakit dan sebagainya, di mana atau orang tua sakit, di mana dia harus merawat. Nah, itu kembali lagi ke karyawan masing-masing ya. Karyawan atau karyawati juga ya. Nah, jadi pembatasan itu kembali lagi tadi ke budaya timur juga. Kenapa pada saat seorang anak sakit itu cenderung sang ibu yang
akan tinggal di rumah merawat anaknya. Kenapa bukan seorang ayah gitu ya. Jadi kembali lagi sebagai wanita, ini bukan cuma di tambang menurut saya ya, ini di semua pekerjaan ya, semua bidang pekerjaan. Jadi kalau dibilang apakah tambang membatasi peranan wanita? Tidak, saya bilang jawabannya tidak pasti. Artinya memang tergantung prioritas dan seberapa integritasnya kita gitu ya Bu ya, harus profesional antara dunia kerja dan kehidupan keluarga gitu ya. Bu Julia luar biasa sekali. Ini kan artinya ketika masing-masing ada konsekuensinya masing-masing ya Bu, ada ya, konsekuensi, ada betul, konsekuensinya. betul. Bahwasannya ketika memilih untuk menjadi seorang wanita dan berkarir ya harus karirnya juga harus dipertimbangkan dan keluarganya juga harus dipertimbangkan seperti itu ya. Bu Julia baik, luar biasa. Bu Jul, ini kalau kita ngelihat tadi kan kalau saya bisa menangkap adalah sebenarnya industri tambang itu bukan sesuatu yang menakutkan. Betul. Atau tidak punya space untuk wanita. Banyak nih ya para woman in mining tuh memang punya space juga, ada tempat tersendiri gitu ya Bu. Bu Jul, artinya dengan budaya di hati ini ternyata memang mendukung perempuan untuk bisa terus berkarya di tambang tentunya ya. Betul. Bu Jul, sejauh mana nih Bu, kan sekarang nih udah mulai banyak nih karyawan ceweknya udah mulai bermunculan ya, meskipun masih bagian minoritas ya Bu, belum sebanyak teman-teman yang pria mungkin. Bu Jul, sejauh mana sih Bu mengajak para perempuan, para wanita-wanita atau woman in mining ini untuk ikut menerapkan budaya kerja? Karena kan kalau ngelihat dari yang Bu Julia katakan tadi, bahwa budaya di hati kita ini adalah salah satu faktor yang membantu keseimbangan antara karir Bu Julia dan sekaligus sebagai kehidupan keluarganya gitu. Iya, oke. Jadi untuk terutama untuk para karyawati gitu ya. Oke. Kita kalau bicara perbedaan pria dan wanita itu panjang sekali. Fisik udah jelas. Benar. Kemudian mulai ke cara berpikir ya. Meskipun jangan salah, cara berpikir seringkali disebut pria lebih logis dan sebagainya, wanita lebih baper katanya ya, emosional, tapi kreativitas lebih sering muncul dari wanita. Jangan salah ya. Nah, saya mengajak semua wanita-wanita yang ada di PKN, maksimalkan potensi yang ada. Maksimalkan potensi Anda yang ada. Hindarilah apa yang sering kita suka, gosip, gibah ya. Atau studi kelakuan, katanya sekarang tuh bukan gosip gibah, tapi studi kelakuan, analisis kelakuan manusia gitu. Analisis kelakuan. Waduh, bahasanya gitu. Berkembang lagi. Ya. Jadi bahasanya lebih intelek ya. Padahal ya sama aja gitu ya. Jadi kemudian juga kalau untuk para karyawati tadi satu, jangan terlalu jangan terlalu berusaha membandingkan diri dengan rekan-rekan kerja sendiri, atau mungkin dengan keluarga sendiri ya, ataupun jangan membandingkan diri dengan saya juga deh gitu. Semua ada porsinya masing-masing. Semua betul ya, Bu, ada porsinya gitu. Masing-masing. Jadi kadang-kadang mungkin kita merasa wanita itu sebenarnya punya banyak potensi dan dia punya banyak sekali pilihan. Seorang wanita dengan mudahnya bisa menjadi seorang ibu rumah tangga dan tidak ada stigma negatif yang melekat pada dia. Beda kalau Anda mendengar seorang bapak rumah tangga, semua akan tadi analisis kelakuan orang muncul ya, Bu, muncul di mana gitu ya. Nah, seorang wanita bisa jadi ibu rumah tangga, seorang wanita bisa berkarir di pekerjaan, seorang wanita juga bisa berwira swastanya. Dan menurut saya begitu kita memilih satu pekerjaan tersebut, kita lakukanlah dengan sepenuh hati kita ya. Jangan merasa setengah-setengah gitu. Jangan mungkin para wanita di sini ada yang berkarir atau memilih bekerja
hanya karena tuntutan materi, tuntutan ekonomi keluarga, tapi meskipun itu sebenarnya latar belakangnya, tapi saya tetap mengajak jangan selalu hanya mengingat hal itu, tapi tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk segala sesuatu yang kita kerjakan. Jadi kembali budaya di hati itu harus diimplementasikan, ya. Luar biasa sekali Bu Jo. Kalau saya bisa menangkap atau bisa saya menyimpulkan obrolan hari ini adalah bahwa jangan sampai karena kita perempuan kita justru membatasi diri kita sendiri. Betul. Gitu ya Bu Jo ya. Jangan sampai karena kita perempuan, oke, saya sudah menikah gitu, atau bahkan saya sudah jadi seorang ibu, saya tidak bisa lagi seperti yang lainnya gitu kan Bu. Itu berarti itu kan kita tidak membatasi, pada kata Bu Julia, kita membatasi dengan diri kita, bahwasanya terbukti bahwa selama kita bisa mengatur waktu, atau tips dari Bu Julia tadi ya, komunikasi dan toleransinya harus lebih banyak, kita bisa melampaui ambang batas diri kita gitu. Betul, ya Bu Julia. betul sekali. Betul sekali. Kalau menurut saya bisa benar melewati ambang batas kita, dan ya kembali lagi ya, kalau kita tadi seorang wanita bisa punya tuntutan di sana sini ya, saya juga merasa, maksudnya mungkin di beberapa orang tuh biasanya menganggap, wah dia wanita karir pasti di rumah dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, pasti dia apa-apa pakai asisten dan sebagainya. Biasanya gitu ya kan Bu. Tapi menurut saya tidak. Saya juga mungkin saya tidak terlalu ahli, tidak terlalu bisa memasak, tapi kayaknya narurinya memang pengen nyoba, pengen melakukan gitu ya. Memang sudah merupakan kadang naluri seorang wanita itu untuk misalnya merawat rumah dan sebagainya gitu ya, dan itu nggak ada salahnya kalau menurut saya. Bagaimanapun tangguhnya seorang wanita, dan kita tidak perlu malu kita melakukan pekerjaan hal-hal itu di rumah. Misalnya kita memang merawat anak sendiri, kita mencuci pakaian di rumah, ataupun kita merawat anak gitu kan. Dan saya yakin sekarang kalau bapak-bapak di PKN ini belum, tapi saya yakin semua akan menuju ke sana. Sekarang sudah zamannya pria dan wanita dalam keluarga, suami istri itu sama-sama bekerja. Itu sudah sangat umum sekali ya, Bu. Dan tidak bukan di saatnya lagi begitu suami istri menikah, istri langsung di rumah saja gitu ya, DRS gitu dulu ya, dokter Andus gitu Anda, atau dokter Anda gitu ya. Tapi itu kembali lagi itu pilihan, bukan berarti saya memaksa semua wanita tetap bekerja, tapi kembali lagi itu pilihan, dan hal ini udah umum terjadi. Dan sekarang bapak-bapak juga tidak perlu malu kalau di rumah harus membantu pekerjaan, karena bapak-bapak sekarang termasuk suami saya juga seorang yang bisa membantu di pekerjaan rumah. Pada saat kita nggak ada asisten, ya udah kita bagi tugas, dah kamu yang ini, saya yang ini. Justru jadi quality time berdua ya, betul, Bu ya. Betul. Kamu yang cuci piring, misalnya saya ngepel gitu. Ya, dan itu juga makanya yang harusnya yang nonton podcast ini bukan ibu-ibu aja ya, bapak-bapak juga. Ayo perlakukan istri di rumah, apakah dia memang hanya di rumah saja atau dia juga bekerja, dukunglah istri-istri bapak-bapak yang ada ya. Dan ibu-ibu semua yang berkarir di sini, saya juga pengen tekankan satu hal. Pada saat seorang wanita berkarir, bagaimanapun jangan terlalu merasa superior pada saat rumah tangga. Ini nasihat rumah tangga lagi. Ini tips bahwa jangan sampai wanita karir tuh ngerasa kayak yang aku wanita karir, ya udah karirku aja gitu. Betul, kan. Harus seimbang dengan kamu Julia tadi. Jadi di rumah itu kalau di agama saya memang kita seorang laki-laki adalah kepala keluarga dan kita menghormati hal itu. Tapi wanita itu penolong yang sepadan. Nah, jadi kita sama-sama menghormati itu. Jangan sekarang kemajuan zaman sudah sangat
sangat tingginya, di mana seorang wanita seringkali bisa memiliki jabatan dan remunerasi yang jauh lebih baik dari suaminya. Nah, pada saat itu terjadi, supaya saya harapkan semua, saya himbau juga nih supaya wanita-wanita yang di sini tetaplah kembali toleransi dalam keluarga, jangan merasa superior. Gitu. Karena kadang-kadang kan juga ada dibatasin tuh Bu, aduh aku nggak mau totalitas lah supaya aku tidak melebihi pasanganku, kan kadang-kadang masih ada pemikiran yang seperti itu ya Bu. Betul. Gitu. Karena karir adalah salah satu tempat semua orang melakukan aktualisasi dirinya. Setuju Bu. Jadi termasuk ibu rumah tangga itu karir gitu ya. Ibu rumah tangga itu karir yang luar biasa sekali ya. Jadi kalaupun di pekerjaan mungkin kita memang butuh materinya, mungkin kita nggak butuh materi, tapi kita butuh aktualisasi dirinya tersebut. Nah, jadi egonya kita mungkin sebagai seorang wanita tuh memang harus terpenuhi, tapi porsinya dibatasin. Jangan sampai gara-gara karir membuat rumah tangga berantakan. Jadi kalau ya pesan saya kembali ini, tapi jangan besok semua cari saya untuk nasihat rumah tangga ya. Mau Bu tips dan trik gitu ya, kayaknya habis ini nih Bu Julia listnya panjang ini. Oke, Bu Jul sebagai salah satu woman in mining yang inspiratif ya Bu. Kenapa kita mengatakan inspiratif? Bahwasannya seperti saya bilang tadi bahwa tentunya untuk sampai di posisi Bu Julia sekarang ini gitu ya Bu, sebagai general manager bukan hal yang mudah tentunya. Banyak yang step yang Bu Julia lalui, tentunya banyak aktualisasi diri yang itu jauh lebih besar gitu ya. Itu artinya Bu, apa pesan Bu Julia untuk para perempuan yang saat ini mungkin sedang dalam posisi berkarir, atau mungkin kadang-kadang ada perempuan yang ingin berkarir tapi dibatasin oleh keadaan gitu ya Bu ya. Apa itu Bu? Silahkan. Ya, kembali lagi satu tadi, ini jadi satu, memang pasangan yang mengerti kita itu penting. Kemudian kedua, hormati pasangan kita juga, kembali masih pasangan. Kemudian ketiga, satu, jangan membatasi diri, benar. Kalau tadi seperti misalnya Anda saat ini di posisi Anda punya potensi, tapi pada saat Anda mau mengembangkan diri, Anda merasa terbatas oleh, saya udah punya anak, saya nggak bisa nih. Nah, kembali Anda evaluasi diri, apa yang Anda mau, cenderung Anda mau lakukan. Saya tidak benar-benar menyarankan supaya kamu harus berkarir setinggi-tingginya. Menurut saya tidak perlu. Menurut saya kembali apa keseimbangan bagi Anda yang ada, dan setelah itu tidak usah menghiraukan tadi teman-teman yang suka menganalisa kelakuan gitu. Jadi kembali ini bukan cuma untuk wanita, tapi untuk seorang pria juga. Kehidupan setiap orang manusia itu satu pasti keluarga, dua pasti karir. Keseimbangan keduanya yang bisa membuat hidup kita nyaman, kita bisa bahagia bukan karena materi saja ya, tapi karena kerukunan, baik dalam keluarga, baik dalam pergaulan, tempat aktualisasi dirinya itu terpenuhi. Luar biasa. Terima kasih, sangat inspirasional sekali ya Bu Julia untuk sesi kita hari ini. Terima kasih banyak Bu Jul. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan adalah bahwa pesannya untuk perempuan-perempuan yang ada di luar sana atau perempuan-perempuan yang mendengarkan podcast ini, terutama untuk para karyawan kita, mau berkarir sebagai wanita karir yang berkantor ataupun di tambang, ataupun wanita yang memilih untuk berkarir di rumah gitu, apapun pilihannya, semuanya punya konsekuensi ya Bu ya. Semuanya punya konsekuensi. Yang penting kita tahu dulu, kita kenal dengan diri kita kenal dengan pasangan kita. Jadi yang sudah berumah tangga mungkin boleh lebih saling mengenal, kemudian yang belum berumah tangga silahkan cari yang bisa saling mengenal gitu ya Bu Julia ya. Dan kita sama-sama memaksimalkan potensi kita. Jadi jangan takut dan ngomongnya bahwa pertambangan itu sedikit menyeramkan untuk perempuan,
kemampuan ternyata tidak seperti itu gitu. Itu hanya bisa jadi pikiran-pikiran kita saja ya Bu ya, atau stigma-stigma dari luar. Jadi kalau pesan Bu Julia, salah satu inspirasi woman in mining untuk di PKN ini adalah bagaimana caranya kita bisa saling berkomunikasi, saling bertoleransi, baik dengan diri kita atau dengan pasangan, dengan keluarga ataupun dengan rekan-rekan kita. Dan tentunya lagi-lagi ketika kita bisa mampu menerapkan budaya kerja kita, itu bisa menunjang ya Bu ya kehidupan karir kita dan juga kehidupan keluarga kita. Baik, terima kasih sekali Bu Julia sudah mampir di podcast. Agak berat ya bahasannya hari ini ya Bu Jul, tapi ini memang kita perlukan Bu, karena kan kadang-kadang kita nih masih agak setengah tanggung ya Bu ya, kita mau memaksimalkan diri, masih banyak stigma nih, atau teman-teman rekan-rekan mungkin yang para ibu-ibu nih kan, ibu-ibu yang mau memilih berkarir mikir juga keluarga anaknya ini gimana gitu. Dan saya juga pesan kepada teman-teman yang tadi masih sendiri ya, aduh bahasanya masih jomblo gitu ya. Lihatnya ke hostnya nih ya, ke host dan yang lain-lainnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang masih jomblo, nggak usah khawatir. Untuk mau jomblo terus nggak ada yang salahin, nggak usah terlalu memikirkan itu tadi analisa kelakuan dari keluarga terutama biasanya bener, atau tetangga atau rekan-rekan gitu. Nggak usah khawatir, itu pada saat Anda jomblo Anda punya banyak kesempatan di karir, itu saja yang dikejar. Tapi Anda juga jangan khawatir, jangan takut untuk berumah tangga karena takut terbatasi nantinya. Ya, jadi untuk wanita memang pilihan banyak, tapi jangan sampai bingung sendiri gitu ya. Dia bingung malah nggak bisa milih gitu ya. Iya, gitu. Artinya kita semua punya garis waktu masing-masing gitu. Jadi mari kita memaksimalkan garis waktu kita masing-masing. Betul, ya. Menurut salah satu woman in mining yang inspirational. Bu Julia, terima kasih banyak. Sebelumnya boleh kita untuk pendengar podcast Suara di Hati, terima kasih juga sudah mendengarkan sesi sampai hari ini dengan bersama Bu Julia ya, bincang-bincang terkait dengan kehidupan karir, kemudian baik dari personal kita ataupun bareng keluarga kita, dan tentunya kita akan kembali menyapa lagi di podcast lainnya. Terima kasih sudah menyapa dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Baik Bu Julia.